Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yohana Margareta Silaban. Saya adalah mahasiswa aktif Politeknik Negeri Medan dengan kelas Manajemen Bisnis 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 teknik berbicara yang dapat digunakan pada saat presentasi. Dan video ini merupakan pemenuhan tugas praktek untuk mata kuliah Teknik Presentasi dan Negosiasi Bisnis dengan dosen Miss Dewi Kumalasari. Di dalam presentasi, pasti akan ada yang namanya teknik, apalagi di dalam hal berbicara. Berikut 3 teknik berbicara yang dapat digunakan pada saat presentasi. Teknik yang pertama adalah the rule of three. Teknik ini biasanya digunakan dengan cara mengelompokkan ide atau gagasan ke dalam 3 bagian penting. 3 bagian penting tersebut akan memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan dengan angka atau jumlah lainnya. Nah, saya akan mempraktekkan bagaimana sih teknik the rule of three itu? Masa depan tidaklah ditentukan dari keadaan, tetapi masa depan ditentukan dari keputusan. Kira-kira kamu tahu gak bagaimana caranya kamu bisa sukses? Kalau ditanya, pasti kamu akan menjawab, ya saya harus bekerja keras dong. Eits, tidak sampai situ aja. Ketika kamu belum bisa mengambil keputusan yang serius untuk mengerjakan apa yang pengen kamu rencanakan dan take action terhadap apa yang udah kamu pikirkan, ya hidup kamu pun tidak akan berubah. Itu kenapa mengambil keputusan sangatlah penting. Tapi bagaimana ya jika ada orang yang berpikir, saya sudah mengambil keputusan nih, tapi kok hidup saya nggak berubah ya? Ternyata dalam menentukan sebuah keputusan harus disertakan dengan 3 hal. Berikut 3 elemen penting yang menyertakan sebuah keputusan. Yang pertama, complete commitment, di mana keputusan ini adalah keputusan yang telah benar-benar dibuat secara serius. Tapi tidak hanya keputusannya aja, tetapi ada juga komitmen di dalamnya. Jadi tidak hanya komitmen yang 90%, apalagi ketika menjalankannya masih setengah-setengah. Jadi, komitmen yang dimaksud adalah komitmen yang totalitas, yaitu 100%. Dan ini juga akan menjadi alasan kita untuk tetap berjuang. Yang kedua, consistent action. Tidak hanya ada complete commitment, tetapi harus ada juga nih consistent action. Kata pentingnya adalah konsisten, yang artinya tidak hanya dilakukan 1 atau 2 kali aja, tetapi dilakukan secara terus-menerus. Baik dalam keadaan semangat maupun tidak, dalam keadaan senang maupun susah. Jadi, ada target nih untuk mencapai apa yang telah menjadi keputusan kita di awal. Dan yang ketiga adalah constant learning. Ini artinya keputusan yang kamu buat pun harus juga disertai dengan adanya kemauanmu untuk terus-menerus belajar. Jadi ketika kamu terjatuh atau kamu sedang down, itu tidak menjadi alasanmu untuk meninggalkan komitmenmu yang telah kau tetapkan di awal. Itu tadi merupakan contoh dari teknik yang pertama, yaitu teknik the rule of three. Selanjutnya ada teknik yang kedua, yaitu teknik anapora. Teknik anapora adalah teknik yang digunakan dengan cara melakukan pengulangan kata atau kalimat dengan tujuan memberikan penekanan kembali. Berikut saya akan memberikan contoh dari teknik berbicara anapora. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya sangat penting untuk mengambil sebuah keputusan. Karena satu keputusan saja bisa mempengaruhi masa depan kita loh. Dan saya tekankan kembali bahwa satu keputusan juga harus disertakan dengan 3 elemen penting, yaitu complete commitment, consistent action, dan constant learning. Dan ingat, kesempatan ada di mana aja. Tapi hanya ketika kamu mau mengambil keputusan dan tindakan, disitulah kamu benar-benar bisa merubah hidup kamu. Dan teknik yang ketiga alias teknik yang terakhir adalah teknik hiperbola. Dari namanya saja kita sudah tahu ya, bahwasanya di dalamnya itu terdapat unsur yang berlebihan. Tetapi di dalam teknik hiperbola ini, jika digunakan secara tepat, maka akan memberikan efek yang baik atau memberikan kesan yang dramatis terhadap suatu presentasi tersebut. Saya akan memberikan contoh dari teknik presentasi hiperbola. Oke, dari tadi kita sudah membahas tentang keputusan dapat mengubah hidup seseorang. Nah, tapi sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita mau mengambil keputusan dan tindakan itu?
mendengarkan miliaran orang berkata iya dengan teriakan-teriakan yang memecahkan sampai ke telinga saya ini loh. Luar biasa sekali ya. Baiklah, saya meyakini bahwasanya setiap manusia pasti ingin hidupnya menjadi lebih baik lagi. Maka dari itu, mari kita sama-sama hantam semangat kita, pecahkan rasa takut kita, agar keputusan-keputusan yang kita buat didukung oleh tindakan-tindakan kita bisa membuat hidup kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke?